Indonesia berjaya mencetak gol sebanyak 3-0 guys di stadium yang berada di Vietnam guys. Hebat guys. Sudah tentu ia memberi peluang kepada Indonesia untuk layak ke Piala Dunia guys. Hai guys, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Adalah Mustafa. Apa khabar semua? Semoga anda berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan, dan semoga anda juga dimurahkan rezeki guys, kerana anda telah datang ke channel ini untuk menonton video daripada channel Adalah Mustafa yang banyak membuat reaksi mengenai Indonesia guys. Ok guys, sebelum tu guys, jangan lupa subscribe channel aku Adalah Mustafa, like, komen dan share, dan juga jangan lupa tekan tombol loceng guys. Kali ni aku nak membuat reaksi video menarik mengenai timnas Indonesia yang sekarang ni dalam persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026 guys, di zon Asia guys. Ok guys, videonya bertajuk reaksi netizen timnas Indonesia menang lawan Vietnam 3-0 guys. Terbaik guys, Indonesia patahkan kutukan 20 tahun guys. Wow guys, timnas Indonesia mampu patahkan kutukan selama 20 tahun, di mana Indonesia telah menang dengan bergayanya sebanyak 3-0 melawan pasukan yang begitu hebat di rantau Asia Tenggara, iaitu Vietnam guys. Timnas Indonesia menakluk tuan rumah Vietnam. Makna berlawan di stadium Vietnam guys sebanyak 3-0 pada persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026 guys, di zona Asia di Maidin National Stadium, bukan di Gelora Bung Karno guys, tetapi di Maidin National Stadium guys, pada Selasa 26 Maret 2024. Jaides Ragnar Oratmangun dan Ramadan Senata yang menjadi pencetak gol untuk kemenangan Indonesia lawan guys. 3 pemain Indonesia telah berjaya menjaringkan gol sebanyak 3 gol guys. Ok guys, tanpa berlengah masa lagi, mari kita reaksi video menarik ini bersama-sama aku kan. Kita mulakan dengan 1, 2, 3. Udah 20 tahun kita nggak pernah menang di kandang Vietnam. Sekarang tahun, menang, mantep banget. Mantap guys. Jangan lupa subscribe channel Hola. Hola netizen yang tercinta. Timnas Indonesia menaklukkan tuan rumah Vietnam 3-0 pada persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Maidin National Stadium pada Selasa 26 Maret 2024. Jaides Ragnar Oratmangun dan Ramadan Sananta yang menjadi pencetak gol untuk kemenangan Indonesia lawan Vietnam. Hasil ini membuat Indonesia meraih 3 kemenangan beruntun atas sang rival di Asia Tenggara. Timnas Indonesia juga memetik hasil positif pertama di markas Vietnam untuk kali pertama setelah menunggu hampir 20 tahun. Sebelumnya, Indonesia terakhir kali berjaya di kandang Vietnam terjadi di Piala AFF pada Desember 2004. Kala itu, Indonesia juga unggul 3-0. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nguyen, dibantai, gak ada tai-tainya. Momen di kandang juga gak ngaruh, karena Indonesia yang sekarang berbeda dengan Indonesia yang dulu-dulu. Seperti yang gue bilang guys. Ya, dan jujur kita boleh fair. Lu boleh suka tidak suka, pro tidak pro terhadap pemain naturalisasi dan keturunan, tapi kita harus mengakui bahwa Indonesia tadi benar-benar digendong oleh pemain-pemain keturunan. Justin Hubner, Nathan Joe, Tom Haye, Oratmangun, Jaides, mainnya luar biasa semua. Dan itu masih minus Andy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Martin Pais, nanti Juni baru bisa main. Udahlah, fair-fairan aja. Betapa luar biasa pemain-pemain ini untuk level timnas kita. Itu udah matang banget. Gol pertama, Tom Haye umpannya pas banget ke kepala. Jaides juga luar biasa headingnya. Gol kedua, skill Ragnar luar biasa banget. Dia itu di Liga Belanda, gue pernah nonton dia lawan Ajax. Dia itu nggak dapat bola. Di sini dikasih bola terus. Man of the match menurut gue bukan Tom Haye, bukan Jaides, Ragnar Oratmangun. Luar biasa banget untuk pemain debut. Itu gila, bener-bener bener-bener mengancam, megang bolanya lengket, keputusannya bener. Dan sorry, gue harus mengakui juga, beberapa kali yang membuat permainan kita hilang momentum itu pemain-pemain Liga 1 yang underperform. Witan, Hoki, Rido pun underperform di babak pertama. Semua udah kenal guys. Di babak pertama underperform pemain-pemain Liga 1. Kelihatan tidak bisa mengikuti.
bahkan Marcelino, Asnawi itu nggak sebagus biasanya, nggak secemerlang biasanya. Gue nggak tahu kenapa, mungkin nggak bisa ngikutin pace-nya, makanya Asnawi diganti, ya kan? Dan Yakob mainnya babak kedua jauh lebih bagus, Yakob. Dan secara overall, ya Vietnam ini benar-benar menyedihkan. Mereka lebih banyak shots mungkin, tapi cuman crossing, long ball, heading yang nggak ada bahayanya sama sekali. Tidak ada shots on target yang benar-benar membahayakan Hernando. Nggak ada. Kita memang lebih bertahan di babak kedua, dan itu oke-oke aja karena kita sudah unggul 2-0. Sebelum 2-0 kita totally mendominasi, banyak mereka kehilangan bola di daerah sendiri karena kita press. Tapi setelah itu kita memilih untuk mundur lebih defense, dan nggak ada masalah. Kita defense juga bagus kok. Defense kita bagus. Nathan Joe yang mainnya luar biasa, Justin Hubner solid semua. Vietnam nggak bisa tembus. Crossing mereka juga nggak bahaya sama sekali. Dan kelihatan perbedaan level Vietnam sekarang, ya terus ya bisa jadi gue bilang dipecat kemungkinan besar setelah ini, karena beda banget dengan Park Hang-seo. Beda banget Vietnam yang sekarang, benar-benar menyedihkan, kalah level dengan Indonesia. Jadi dengan hasil ini Indonesia hanya perlu menang sekali dari 2 pertandingan, Irak maupun Filipina. Kita sudah pasti lolos, dan dua-duanya main di kandang. Harusnya kita bisa lolos, apalagi nanti pemain-pemain naturalisasi yang lain sudah bisa main. Gue yakin kita bisa lolos. Oke, segitu dulu. Nguyen nangis-nangis akibat kalah 0-3 di kandangnya sendiri, dibantai sama Indonesia. Indonesia berhasil menang 3-0 di kandang Vietnam. Ini artinya peluang Indonesia untuk lolos babak kualifikasi semakin besar. Mantap. Gol pertama dicetak oleh Bang Jai. Hormat Bang Jai, nyalakan apinya. Gol kedua dicetak oleh Bang Ragnar. Gol ketiga oleh Sananta, idola. Udahlah Nguyen, emang belum layak main Piala Dunia. Indonesia nih bos. Gak usah kami ceritakan pemain-pemain bagus kami, ha? Oh tengok aja si Madun, pernah main lawan Barcelona. Pernah, betul aku. Indonesia nih, banyak orang pemain-pemain bagus kami. Kau tengok Ronaldo Wati, pernah main lawan Brazil, bertahu. Jadi Indonesia sepak bolanya udah mulai bagus. Hormat kepada Bapak Sintayong. Akhirnya Indonesia bisa mencukur timnas Vietnam dengan skor 3-0 di kandang Vietnam dalam ajang kualifikasi Piala Dunia. Jika memang benar Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia, maka ini adalah penantian yang cukup panjang, yaitu selama 88 tahun. Karena terakhir kali Indonesia masuk ke Piala Dunia dengan nama Timnas Hindia Belanda tahun 1938 di Prancis. Kala itu dikalahkan oleh Hungaria 6-0. Dan yang uniknya lagi, Timnas Indonesia saat ini banyak dipenuhi oleh pemain-pemain keturunan Belanda. Dan yang uniknya lagi, Timnas Indonesia saat ini banyak dipenuhi oleh pemain-pemain keturunan Belanda. Apakah ini menjadi kode alam Indonesia akan lolos Piala Dunia? Kita doakan saja. Vietnam versus Indonesia, hasilnya kurang menggembirakan bagi kaum pesimistis, apalagi yang doyan nyinyirin pemain naturalisasi timnas Indonesia. Tadi dong langsung dikasih jawabannya sama 2 pemain naturalisasi Indonesia, Jaizes dan Orat Mangun. Jaizes cuma butuh 2 pertandingan buat bikin gol perdananya bagi timnas Indonesia. Orat Mangun cuma butuh 1 pertandingan doang buat langsung bikin gol perdananya bagi timnas Indonesia. Kalau kita lihat sih ya, secara keseluruhan pertandingan tadi antara Vietnam sama Indonesia ini sama-sama ada peningkatan. Indonesia ada peningkatan agresivitas gol, Vietnam ada peningkatan kebobolan. Ya, Ragnar Oratmangun dan Tom Haye menaikkan kualitas timnas Indonesia. Vietnam 0, Indonesia 3. Gua mau tepuk tangan dulu ke Ragnar Oratmangun dan Tom Haye yang bermain luar biasa di pertandingan ini. Dari 2004 kalau nggak salah, udah 20 tahun kita nggak pernah menang di kandang Vietnam. Sekarang menang, mantep banget.
Kita bahas permainannya. Di babak pertama dari menit awal sampai menit 30-an Indonesia full nyerang dan dapat 2 gol. Nah, setelah menit 30-an ke atas Vietnam mulai nyerang dan dapat beberapa peluang dan untungnya nggak jadi gol. Lanjut ke babak kedua, Vietnam full nyerang, Indonesia full bertahan. Kelihatan banget nih timnas Indonesia kurang gelandang bertahan. Kan kalau Tom Haye ini tipe pemain yang punya visi, yang ngatur ritme, ngatur passing mau kemana, bukan tipe yang destroyer gitu, bukan yang ngerebut bola dari tengah. Dan gelandang kita satu lagi Marcelino yang tipenya skillful, menciptakan peluang, mencari peluang, bukan yang tipe bertahan. Jadi kelihatan banget lini bertahan kita kosong tuh di tengah. Tapi beruntungnya Ramadan Sananta bisa kill the game, cetak gol ketiga di menit akhir. Kesimpulan di pertandingan ini memang Vietnam lebih menyerang, cuma Indonesia lebih efektif dan bisa cetak 3 gol. Urat Mangun nggak ada obat. Lini belakang kita juga lumayan, Ijes, Rido sama Hubner itu bermain bagus, cuman ada sedikit lah kecolongan tadi. Alhamdulillah, akhirnya Indonesia menang lagi guys. Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0. Dan ini dilakukan di kandang Vietnam langsung di Stadion Mai Dim, Kota Hanoi, Vietnam. Sekaligus ini membuktikan bahwa Sintayong lagi-lagi megang ucapannya dengan berhasil mematahkan rekor 20 tahun tidak pernah menang di kandang Vietnam. Dan hari ini bukan cuma menang, kita menang telak 3-0. Gol-gol timnas Garuda diciptakan oleh Jai Zes melalui sundulan berasal dari umpan Tom Haye di awal-awal babak pertama. Kemudian dilanjutkan oleh gol cantik dari Ratna Oratmangun yang berhasil melewati 3 pemain dan mencetak gol dari sudut sempit ke tiang jauh melalui kaki kirinya. Dan yang terakhir, gol Ramadan Sananta diciptakan di babak kedua pada injury time, memanfaatkan scrimmage di depan gawang Vietnam. Kemenangan ini sekaligus memantapkan Indonesia berada di posisi runner-up Grup F Zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan selanjutnya akan diadakan di bulan Juni, yaitu menghadapi Irak dan Filipina di Jakarta. Pertandingan ini merupakan debut bagi kedua pemain keturunan kita, yaitu Ragnar Oratmangun dan Tom Haye, yang kedua-duanya bermain sangat baik hari ini. Ragnar mampu membuat gol dan Tom Haye dapat memberikan assist yang cantik untuk Jai Zes. Menurut kalian siapa guys yang pantas untuk keluar sebagai man of the match pada pertandingan kali ini? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sikat. Subscribe channel Hola guys. So guys, video tadi adalah daripada channel Hola N guys. Jangan lupa subscribe channel Hola sebagai sokongan anda kepada channel tersebut guys. Okay guys, begitulah hebatnya, gembiranya netizen Indonesia yang mengulas begitu hebat guys, sehingga dapat mengulas dengan baik guys. Begitu gembiranya kerana Indonesia buat pertama kalinya selama 30 tahun telah memenangi ke atas Vietnam, iaitu Indonesia berjaya mencetak gol sebanyak 3-0 guys di stadium yang berada di Vietnam guys. Hebat guys, sudah tentu ia memberi peluang kepada Indonesia untuk layak ke Piala Dunia guys. Okay guys, semoga timnas Indonesia terus bersemangat dan bertambah hebat di perlawanan akan datang yang akan menentang pasukan Iraq pada bulan Juni ni guys. Aku harap semoga Indonesia berjaya memenangi dan seterusnya dapat berada di kedudukan nombor 1 guys. Terbaik guys. Okay guys, sampai situ sajalah reaksi aku kali ini. Jangan lupa subscribe channel aku adalah Mustafa, like, komen dan share, dan juga jangan lupa tekan tombol loceng guys. Kita jumpa lagi di hari lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.